Dengan menggunakan indikator MACD dan indikator ini, maka profit kalian akan lebih konsisten sekaligus bisa mengurangi risiko kerugian kalian saat melakukan trading di Indodax. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan informasi seputar aplikasi dan situs penghasil uang di internet atau informasi seputar cryptocurrency, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo Sobat YouTube, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Kemarin kita sudah belajar mengenai MACD dan kenapa saya memilih MACD dibandingkan dengan EMA 12 dan 26. Yaitu karena MACD memberikan momentum pembelian lebih awal dibanding dengan EMA 12-26. Namun di sini MACD atau MACD tidak bisa kita gunakan secara mandiri atau tanpa bantuan indikator lain. MACD terkadang memberikan sinyal yang salah ketika market dalam kondisi sideways. Saat kondisi yang seharusnya market sedang downtrend, terkadang MACD malah membentuk kondisi uptrend. Karena di sini MACD hanya memberikan kita momentum jangka pendek saja. Sedangkan kita sebagai trader tentu sangat membutuhkan sinyal jangka panjang sebagai pertimbangan apakah kita akan pertahankan koin lebih lama lagi atau kita jual langsung saat itu. Nah, untuk kalian yang belum menonton video yang kemarin, agar mudah memahami pada pembahasan kali ini, mungkin kalian perlu menonton video yang sebelumnya di link yang ada di atas ini ya. Atau kalian bisa temukan linknya di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan utama. Di sini indikator tambahan yang perlu kita gunakan untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dengan menggunakan MACD. Yaitu di sini kita bisa gunakan indikator EMA 100. Di sini ketik saja EMA pada indikator, lalu kita ubah formatnya, panjangnya jadi 100 ya. Di sini saya tebalkan dikit, saya ganti warna. Jadi dengan menggunakan indikator EMA 100 ini, dalam jangka panjang kita akan mengetahui kemana arah pergerakan market, apakah downtrend atau uptrend. Nah, jika candlestick bergerak di bawah garis EMA 100, ini akan mengindikasikan bahwa market akan mengalami downtrend. Dan sebaliknya, ketika candlestick bergerak di atas garis EMA 100, maka ini bisa dikatakan market sedang mengalami uptrend. Nah, lalu kita akan melakukan open posisi buy atau posisi beli itu saat garis MACD memotong garis sinyal itu dari bawah ke atas ya. Di sini bisa kita lihat perpotongan ada di sini. Ini artinya kita melakukan open posisi setelah candle hijau, yaitu pada candle berikutnya di sini ya. Nah, sebetulnya di sini kita bisa melakukan open posisi lebih awal lagi sehingga kita bisa mendapatkan posisi beli pada candle yang lebih rendah dari posisi pada time frame 1 jam ini. Nah, saat ini saya menggunakan time frame 1 jam ya. Sehingga kita bisa mendapatkan momentum perpotongan garis MACD dari bawah ke atas lebih awal dan kita akan dapat melakukan pembelian di harga yang lebih murah. Caranya sangat mudah, yaitu dengan memanfaatkan time frame. Sehingga kita bisa zoom lebih dalam dari candle pada time frame 1 jam. Untuk kalian ketahui bahwa satu candle yang terbentuk pada time frame 1 jam, di dalamnya akan memuat 4 candlestick pada time frame 15 menit. Paham ya maksudnya? Jadi jika kita ubah time frame ke 15 menit, maka ketika terbentuk 4 candle, di sini sama dengan satu candle pada time frame 1 jam, yaitu 15 menit dikali 4 candle sama dengan 60 menit. Maka pada time frame 60 menit atau 1 jam itu baru terbentuk satu candle. Sedangkan pada time frame 15 menit sudah terbentuk 4 candle. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi dengan demikian kita bisa masuk lebih dalam pada candle time frame 1 jam dengan mengubah time frame-nya ke 15 menit sehingga kita dapat melihat perpotongan MACD lebih awal lagi dari time frame 1 jam. Jika pada time frame 1 jam kita mendapat posisi buy seperti di layar, pada time frame 15 menit, kita akan memperoleh momentum beli di sekitar sini ya. Sehingga pada time frame 15 menit, kita bisa mendapat posisi buy yang lebih rendah. Nah, jika saya gambarkan di sini area supportnya berada di area 433, 430 ya. Jadi kita akan melakukan open posisi buy itu pada time frame 15 menit atau yang lebih kecil dari 1 jam ya. Tadi saya gunakan time frame 1 jam. Nah, pada time frame 1 jam itu perpotongan MACD itu ada di sini, di candle yang ini. Sedangkan jika kita mengubah time frame-nya ke 15 menit, kita akan memperoleh perpotongan MACD lebih awal. Yaitu perkiraannya ada di sini ya.
Kita gunakan time frame 15 menit. Yaitu perpotongannya kita temukan di sini. Sini ya, ini saya tandai dulu. Perpotongannya ada di sini. Lalu kita balik lagi ke time frame 1 jam. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, dengan menggunakan time frame yang lebih kecil di 15 menit yang tadi, kita dapat membeli di area ini. Sedangkan jika menggunakan time frame 1 jam, titik perpotongannya itu ada di sini. Kita bandingkan, nah ada di sini. Maka dengan demikian, kita menggunakan time frame yang lebih kecil, kita akan dapat melakukan open posisi lebih awal ketimbang kita open posisi pada time frame 1 jam. Namun saat kita melakukan penjualan, sebaiknya kita gunakan time frame yang lebih panjang dengan harapan kita memperoleh keuntungan yang lebih besar ya. Oke, di sini saya anggap kita melakukan open posisi di area ini. Nah, jika kita melakukan pembelian di area ini tadi di time frame 15 menit dan kita menjual pada area resisten dari garis EMA 100, maka kita memperoleh profit di sini 2,94% ya. Oke, selanjutnya di area mana kita akan melakukan open posisi lagi, dan kita bisa melihatnya dari perpotongan MACD pada time frame 15 menit. Oke, di sini time frame 15 menit. Ini tinggal kita tunggu saja perpotongan yang terjadi. Apakah akan menyentuh area support? Jadi ini kita tunggu garis biru atau MACD-nya memotong garis sinyal dari bawah ke atas ya. Ketika terjadi perpotongan, kita bisa langsung melakukan open posisi buy. Oke, di sini garis MACD pada time frame 15 menit sudah memotong garis sinyal dari bawah ke atas ya. Saatnya kita lakukan open posisi buy atau pembelian pada pair BNB IDR. Oke, langsung aja saya lakukan pembelian dari handphone. Ini akan saya beli langsung di harga saat ini ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini sebagai contoh saya akan beli sebesar Rp100.000. Langsung aja kita tekan buy. Dan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya BNB berhasil saya beli sebesar 100.000. Nah, kita cek pada histori pembelian. Ini BNB saya beli sebesar 100.000 pada harga 4.412.245. Oke, langsung aja sekarang kita lakukan penjualan atau open posisi sell ya. Pertama-tama kita kembalikan lagi time frame ke 1 jam ya. Dan di sini supaya terlihat lebih jelas posisi beli yang saya lakukan tadi, saya akan tambahkan trading plan-nya dulu. Nah, saya melakukan pembelian tadi pada harga 4.412.245. Nah, di sini saya akan melakukan cut loss dengan menjual rugi jika analisa saya salah pada area ini ya. Yang merah ini area cut loss-nya. Dan lalu saya akan take profit atau melakukan penjualan pada area ini ya, yang hijau ini. Sebetulnya kalaupun ternyata harga tidak menyentuh target profit saya pada area teratas yang berwarna hijau pada trading plan ini, kita bisa aja langsung melakukan penjualan jika memang ada momentum jual seperti misalnya candlestick lebih dulu menyentuh garis EMA 100, kita bisa lakukan penjualan langsung ya. Karena jika secara jangka panjang candlestick bergerak di bawah EMA 100 seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada potensi market sedang downtrend, sehingga nanti ketika candlestick menyentuh garis EMA 100, lebih baik kita jual langsung aja ketimbang nanti market malah turun lagi, karena memang dalam jangka panjang pergerakan masih berpotensi turun ya. Di sini kita hanya mencoba mengambil kesempatan jangka pendek untuk mendapatkan profit, atau bisa dibilang di sini kita menggunakan strategi scalping ya. Nah, sekarang kita waktunya menunggu momen untuk melakukan penjualan. Jadi ketika nanti candlestick menyentuh garis EMA 100 yang berwarna kuning ini, atau bisa menyentuh target profit saya yang paling tinggi
maka saat itu saya akan melakukan penjualan atau take profit ya. Oke, candlestick akhirnya menyentuh EMA 100. Sepertinya saya akan jual sekarang aja ya, ketimbang nanti turun lagi. Oke, kita refresh dulu. Di sini terlihat profitnya cuma 1000 perak ya, karena modal yang digunakan juga cuma 100.000 saja. Artinya persentase profitnya sekitar 1%-an. Jika kalian menggunakan modal 10 juta, artinya profitnya 100 ribuan per sekali trading. Paling tidak di sini kita mengetahui bagaimana memanage resiko, ketimbang kita hold lebih lama lagi. Pada kenyataannya kita sudah melihat candlestick bergerak di bawah EMA 100, yang mana kondisi market saat ini memang sedang downtrend. Saya langsung aja jual semuanya 100% di harga saat ini ya. Oke, kita lihat lagi pergerakan market. Nah, akhirnya keluar candle merah. Terlihat penurunan sesuai dengan analisa tadi, ternyata market mengalami penurunan setelah menyentuh EMA 100 ya. Dan terus turun. Nah, andai kata tadi saya tidak melakukan penjualan, di sini saya akan mengalami kerugian ya. Apalagi jika menggunakan modal besar, pastinya psikologis kita akan mulai terbebani karena merasa menyesal tidak menjual tadi saat menyentuh EMA 100. Maka dari itu, memanage resiko itu lebih penting ketimbang mengejar yang namanya profit ya. Intinya pelajaran berharga yang bisa kita petik dari sini, janganlah serakah. Jika sudah sesuai target, berapapun nilai profitnya patut kita syukuri. Anggap aja kita lagi buka warung di rumah. Kita tahu bahwa seorang pedagang di pasar atau warung yang menjual jajanan paling juga nyari untung 1.000-3.000 rupiah per jajanan yang mereka jual. Nah, ini kita nyari profit 1.000-5.000 rupiah per trading pun kita patut syukuri, apalagi kita hanya modal HP, internet, dan nggak perlu keluar rumah, bisa sambil rebahan di kamar kan ya. Nah, kalau kalian bisa menggunakan strategi ini, sehari trading 5 kali aja dengan modal 1 juta. Jika saya asumsikan profit per open posisinya 1%, maka kalian udah bisa dapetin untung 50.000 per harinya. Apalagi jika persentase profit yang kita dapatkan lebih dari 1%, maka tentu saja keuntungan yang kita peroleh juga akan lebih besar ya dalam satu harinya atau dalam satu bulannya. Dan dengan demikian, silakan kalian praktekkan sendiri bagaimana menggunakan strategi trading introduksi ini. Pastikan kalian sudah membaca disclaimer di awal video ya. Saya Indra dari Uang Gratis Online, sampai jumpa di video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya selalu bersemangat memberikan informasi mengenai cara menghasilkan uang di internet. Terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.